Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang cara metode peramalan dengan menggunakan metode autoregresif dengan aplikasi Minitab. Nah, di sini kita sudah menyiapkan ada dua buah variabel. Variabel yang pertama ini periode. Periodenya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di sini variabel yang kedua adalah AT. AT ini adalah menunjukkan data faktual yang terkini ya. Ini ada datanya, banyaknya ada 10. Oke, langsung saja. Tahapan model dari autoregresif ini ada 4. Yang pertama, identifikasi kestasioneran data, kemudian menentukan parameter model, verifikasi model, dan yang terakhir atau yang keempat adalah peramalan. Oke, kita akan mulai dengan cara mengecek dari kestasioneran data tersebut. Kita klik start, kemudian time series plot. Karena kita hanya menggunakan dua variabel, jadi kita pilih simple. Lanjutkan lagi. Setelah itu kita pilih yang C2 atau AT, select, oke. Kemudian time scale, index, kita pakai index saja, oke. Kemudian kita oke lagi. Akan tampil grafik setelah ini ya, bisa dicermati bersama. Nah, oke, jadi grafiknya ini tampak naik turunnya tidak terlalu signifikan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Mengeceknya menggunakan ACF atau biasa disebut dengan autocorrelation. Oke, di sini kita klik autocorrelation, kemudian AT-nya kita pilih, select, oke. Kemudian di sini kita klik store ACF, store T statistik. Kita lanjutkan lagi, oke. Nah, di sini sudah muncul ya, tidak ada lag yang terpotong, sehingga bisa kita lanjutkan lagi dengan klik menu start, time series, kita pilih yang partial autocorrelation, kemudian kita pilih lagi AT, select. Di sini kita klik ya yang store PACF sama store T statistik, kita centang, kemudian kita lakukan oke. Kita lihat lagi, kalau yang pada PACF ini juga tidak ada lag yang terpotong, jadi aman, dan sehingga data ini bisa kita sebut sebagai data yang stasioner. Oke, karena data yang stasioner, sekarang kita akan melanjutkan pada tahap yang kedua, yakni menentukan parameter model. Caranya adalah kita klik start, kita klik time series, kemudian kita pilih yang paling bawah yaitu ARIMA. Setelah itu kita pilih dulu variabel yang akan kita masukkan, jangan lupa AT, select. Autoregresifnya kita isi satu dulu ya, jadi kita akan coba pelan. Setelah itu grafnya kita isi dengan ACF of residual, PACF of residual, kita klik, oke. Kemudian storage, di sini residual dan fixnya kita centang juga, oke. Nah, mari kita lihat. Nah, kalau pada model AR1 itu dia memiliki p-value 0,0, jadi lumayan aman. Kemudian kalau kita lihat grafiknya dari PACF maupun ACF, ini mereka tidak ada lag yang terpotong. Jadi autoregresif 1 atau AR1 kemungkinan modelnya bisa kita gunakan, tapi kita belum tahu apakah nanti kita akan menggunakan AR1 atau bukan. Jadi kita lanjutkan lagi dengan langkah yang sama, yaitu start, time series, ARIMA. Nah, sekarang di sini autoregresifnya kita ganti dengan angka 2. Jadi kita akan mencoba kalau menggunakan AR2 itu berapa. Nah, di sini kita lihat ternyata hasil dari p-value-nya adalah 0,164, sedangkan 0,164 itu lebih besar daripada alfa, di mana alfanya yaitu 0,05. Jadi kemungkinan besar nanti AR2 ini tidak bisa kita gunakan. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan start, time series, ARIMA. Nah, kita akan menggunakan dengan AR3. Nah, kita cek berapa sih nilai dari p-value-nya. P-value-nya ternyata adalah 0,05. Jadi ini AR1 dan AR3 yang bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yakni verifikasi model. Di mana verifikasi model itu kita harus menggunakan bantuan aplikasi lain.
Saya di sini menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah mengcopy datanya dari AT. Ini ada periodenya dari tahun 2001 sampai 2010. Kemudian FT ini kita dapatkan dari feeds ya. Feeds-nya tadi karena kita yang akan kita lanjutkan ke tahap 3 ini cuma AR1 dan AR3, maka feeds-nya yang dari AR1 kita copy terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah letakkan di sini ya, teman-teman. Kemudian dari yang AR3 atau yang feeds 2, karena feeds yang satu tadi itu adalah AR2 ya. AR3 itu yang feeds 2. Feeds 2 ini kita copy, sudah saya letakkan di sini juga, FT2. Nah, kemudian setelah itu kita gunakan rumus MSE, yakni sigma dari AT dikurangi FT pangkat 2 bagi N atau bagi banyaknya jumlah data. Nah, ini jadi saya kurangi dulu AT dikurangi FT, ini hasilnya. Kemudian setelah itu kita kuadratkan. Setelah itu kita bagi dengan banyaknya data. Hasilnya MSE dari AR1 adalah 0,19 dan hasil dari AR3 adalah 0,06. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata banyaknya MSE itu lebih besar yang punya AR1, sehingga yang akan kita lanjutkan untuk ke tahap yang keempat atau tahap ramalan adalah AR3. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita sudah tahu kita nantinya akan menggunakan AR3. Sehingga bisa kita lanjutkan lagi, kita bisa klik start. Kemudian kita klik time series lagi. Kemudian ARIMA, sama seperti tadi, time series, ARIMA. Setelah itu kita pilih autoregresifnya adalah 3. Nah, jangan lupa ini pastikan seriesnya atau variabel yang kita pilih adalah AT. Lalu kita pilih pada bagian forecast ya, forecast di sini. Forecast lead-nya kita akan isi kira-kira berapa kita akan meramal berapa periode ke depan. Kalau saya ingin cukup 5 saja. Saya ingin cukup 5 saja data yang saya butuhkan. Kemudian kita akan beralih ke bagian storage forecast. Nah, storage forecast ini kita akan memilih di mana letak dari peramalan akan kita letakkan, apakah di kolom C1, kolom C2, ataupun kolom C12. Tapi saya akan menaruhnya pada kolom yang baru, yakni kolom C. Mohon maaf, ini saya akan menaruhnya pada kolom C. Terakhir kan 12, berarti C13. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang akan saya klik OK. Dan kita cek graph-nya. Graph-nya kita nonaktifkan saja karena tadi kan sudah ya, sudah kita cek bagian graph-nya. Storage-nya juga kita nonaktifkan. Ya, setelah itu kita klik OK. Dan forecasting-nya tampak. Nah, jadi ini adalah forecasting atau hasil peramalan dalam 5 periode ke depan. Di sini ada 0,921, kemudian 0,20, kemudian 0,48, kemudian 0,94, 0,25. Nah, jadi ini adalah hasil peramalan dengan menggunakan autoregresif pada data inflasi di Kota Pekanbaru. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.